Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Anissa Fadila, kelas 11 TKJ 1. Ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia. Pertama, pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1945. Pemberontakan ini dipimpin oleh Mojo yang ingin membentuk Republik Sivil Indonesia. Kedua, pemberontakan gerakan DI atau TII yang menginginkan pembentukan NII, Negara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosawarisme pada tahun 1945. Gerakan DI atau TII berkembang di sebagian wilayah Indonesia, di antaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosawiryo, di Sulawesi oleh Kahar Musakar, di Aceh dipimpin oleh Daud Buraisti, dan di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Al-Hajar. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan. Operasi ini berhasil menumpas para pemberontakan secara bertahap. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau bidang politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang penting digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Gerakan separatis atau separatisme, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan dari negara Indonesia. Gerakan separatisme dalam negara. 1. Republik Maluku Selatan. 2. Andi Ajis. 3. PRRI atau Pemesta. 3. Ancaman di bidang ekonomi. 1. Ancaman internal. A. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar hingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. B. Pengangguran, tidak ada pekerjaan dan penghasilan. C. Infrastruktur sarana dan prasarana yang tidak memadai. D. Kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. 2. Ancaman eksternal. Ketergantungan terhadap orang asing adalah kehidupan ekonomi negara. Negara terkini dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara di mana negara-negara banyak berhutang
sebagai penerima akibat saja. B. Daya saing rendah. C. Kinerja ekonomi yang buruk. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. A. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. B. Ancaman dari luar program negatif globalisasi. 1. Gaya hidup konsumtif. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Westernisme. 5. Memudainya semangat gotong royong. 6. Lunturnya nilai-nilai keagamaan. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan atau ancaman militer. 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Sabotase. 5. Aksi teror. 6. Ancaman keamanan laut atau udara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah dari perkataan atau dari ucapan saya.